Salam lestari para petualang alam rimba. Jangan coba-coba memaksakan ngecamp pos 5 atau 7, jika waktu sudah sore. Lebih baik dirikan saja tenda di pos 3, untuk menghindari pos 4 atau Samarantu. Karena pelataran yang kurang cocok dan sangat angker. Salam lestari, para petualang alam rimba. Saya akan melanjutkan pendakian Gunung Slamet, mulai dari pos 5 sampai puncak. Seperti apa medan treknya, simak video berikut. Untuk pos 5 sendiri, adalah pos favorit bagi para pendaki, karena adanya sumber air dan warung, dan pelataran yang cukup luas tertata rapi. Gimana kabarnya Buat pos 5? teman-teman alam rimba, hanya saran saja, jika kalian start mendaki terlalu siang, dan sampainya pos 3 di waktu sore, jangan memaksakan untuk ngecamp pos 5, karena jarak pos 3 sampai pos 5 lumayan jauh. Untuk menghindari pos 4 atau Samarantu, lebih baik ngecamp saja di pos 3, untuk kenyamanan bersama. Tengah pojok dia. Oke. Kena matahari ding, ini nih. Untuk jarak dan rute, dari pos 5 sampai pos 6 itu tidak terlalu jauh, hanya 20-30 menitan saja, dengan jalur medan trek yang sudah terbuka. Karena jarak yang lumayan dekat, kami pun langsung menuju pos 7, jarak dari pos 6 sampai pos 7 itu, kurang lebih sekitar 45 menit, bahkan bisa 1 jam, tergantung gaya mendaki kita. Untuk jalur medan treknya, dari pos 6 menuju pos 7 itu, kita akan melewati jalan sempit dan berakar seperti lorong, kira-kira 30 meteran. Pos 7 ini biasanya menjadi opsi terakhir bagi para pendaki, untuk mendirikan tenda jika di pos 5 penuh. Di sini juga terdapat shelter dan warung. Juga pelataran yang terbuka untuk melihat pemandangannya sangat jelas, jika sore menjelang senja, sehingga menjadi favorit para pendaki. Oke. Saran saya, jika kalian ingin mendirikan tenda di pos 7, bawalah stok air yang cukup, untuk menghindari kehabisan stok air di warung, dan bawalah safety pribadi, seperti jaket, sleeping bag, sarung tangan, karena area yang terbuka sangatlah dingin. Ayo semangat, tukang nasi uduk di depan. Sampainya di pos 7, kami tak lupa menikmati suasana sambil minum kopi. Siapa Pak Mil istilah nyampe? Iya. Emang sekarang lagi di mana, Nyun? Di mana sekarang? Di pos 7. Oh, di mantap. Pinjam dulu. Di Broholik ya? Merasa kembali pulih dengan sarapan dan minum kopi, kami pun langsung melanjutkan pendakian. Sayang, Terus, aku menantimu sayang. Diding? Dialah. Panjul. Dadah. Lanjut. Menuju pos 8 tidaklah jauh, hanya menghabiskan waktu kurang lebih 20-30 menit. Pos 8 Samyang, Jampang berada di ketinggian kurang lebih 3100 mdpl. Pada pos ini hanya berupa lahan kecil, dan tidak bisa dijadikan area camp, atau mendirikan tenda. Jalur pos 9. Perjalanan dari pos 8 menuju pos 9, hanya menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, dengan area medan trek sangat terbuka. Jika sudah melewati pos 8 dan seterusnya, areanya sudah sangat terbuka, sehingga pemandangannya sangat jelas. Jika menjelang sore di sini menjadi favorit para pendaki untuk berfoto-foto. Biasan sinar matahari di sore hari biasanya berwarna merah jingga, jika cuaca sedang bagus.
Ada sejam lagi Manjul. Bilangnya 5 jam lagi gitu Bos. Terlebih ketika sudah melewati pos 9 Pelawangan, batas vegetasi dari sana trek yang akan kalian jumpai bukan lagi tanah, melainkan trek bebatuan dan berpasir kasar. Jantuk. Gue tahu cerita lu di sini dikedongin nih. Jalur ini lu apa enggak? Tuh, gue udah nyampe sama Diding Ground nih. Lihat Diding Ground nih yang baru-baru nyampe. Sehat. Ada berakmu juga. Jalur pendakian menuju puncak berisi batu, kerikil dan reruntuhan pasir yang mudah gugur, harus ekstra hati-hati. Karena harus memilih jalan yang aman dan tidak meruntuhkan batu di bawahnya, suhu summit tidak terlalu dingin, lebih dominan panas, karena pada summit kita akan mengeluarkan tenaga lebih. Karena trekking yang sangat menanjak, dan pastikan kalian memakai sepatu safety, agar lebih nyaman ketika mendaki dan turun. Kekuatan 10 tangan. Untuk estimasi perjalanan summit, dari pos 9 sampai puncak dengan ketinggian 3.428 mdpl, bisa menghabiskan waktu sekitar 1 atau 2 jam, tergantung gaya mendaki dan fisik kalian. Salam next Sumbing Sindoro buat Kang Ubed yang di Arab Saudi. Nih dapat salam dari Gunung Slamet, Jawa Tengah. Abah, makan daku, Abah. Abah, sorry Abah. Bah, tuh ada ngikain lu lagi tuh. Jika lokasi camp kalian berada di pos 3, 5, atau 7, kalian hanya membawa kompor, nesting dan bekal secukupnya, untuk di perjalanan saat muncak. Jadi estimasi waktu mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan, dari base camp sampai puncak, ditempuh kurang lebih 10 jam, kalau saja kita kuat, sama sekali tidak ngecamp, ini semua hanya perkiraan saja, semua tergantung fisik dan gaya mendaki kita semua. Mantep bos, berhasil. Salam orang tua no. Lele, lu dapet salam nih dari Mari. Tuh, lihat tuh, atap Jawa Tengah. Idih, buat Bayu. Baik, main-main lagi lah, bareng lu. Nggak kangen, puncak Jawa, atap Jawa. Wih, gila. Kenang-kenangan. Maunya apa sih tuh kan lagi? Untuk Gunung Slamet sendiri termasuk gunung api yang masih berstatus aktif. Area kawah yang masih mengeluarkan kepulan asap belerang. Oleh karena itu, di kaki Gunung Slamet juga masih banyak objek wisata pemandian air panas, jika kalian mendaki melalui jalur via Guci. Buat kalian yang dari Jabodetabek, saran menggunakan travel, atau sewa mobil pribadi,
karena tidak adanya angkutan umum, dari Purbalingga sampai base camp Bambangan. Ya jana, gua nyampe puncak. Anjay, terus siapa lagi Nyun? Bocah-bocah gila. Nyun, Nyun, gue dari arah sini Nyun. Mantep banget Nyun. Ngap dah pokoknya. Mantap, gak nyesel dah. Buat CS Batek, Jambrong, Gejos, salam-salam nih dari Slamet. Mungkin sekian untuk informasi seputar pendakian Gunung Slamet, via Bambangan Jawa Tengah, dari mulai estimasi perjalanan dari base camp sampai puncak. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih, sudah mampir video kami. Salam lestari, para petualang, alam rimba. Feeling alive, take me back to the jungle. Take me back to the jungle.